Halo, kamu lagi mendengarkan podcast Resensi Buku yang merupakan kolaborasi antara Podcast Main Mata, Gramedia Pustaka Utama, Gramedia Digital, Goshen Suara Indonesia, dan didukung oleh jaringan Potluck Podcast. Selamat mendengarkan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, atau dimanapun kalian berada. Semoga tetap sehat selalu ya. Perkenalkan dulu, nama aku Najmi Hanifa. Di sini aku pembaca Selamat Tinggal karya Terelie tahun 2020. Di sini aku akan cerita sedikit, gak sedikit sih, 10 menit itu banyak ya. Tapi mungkin gak seluruhan cerita, aku akan ceritakan sedikit yang aku baca. Karena kalau semuanya cerita aku ceritakan, nanti kalian gak akan baca. Padahal di sini aku niatnya untuk mengajak kalian dalam membaca novel ini. Jadi di sini novel Selamat Tinggal karya Terelie ini menurut aku sangat wow banget, dekat sama kita. Salah satu yang bikin dekat sama kita karena ketika kita buka halaman kedua setelah cover, lalu ada tulisan Selamat Tinggal, lalu kita buka lagi halaman keduanya, kita akan menemukan pasal. Ya biasanya semua buku juga kayak gitu sih. Tapi ini berhubungan banget sama cerita. Jadi aku bacain dikit aja ya. Sanksi pelanggaran pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal pertama. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf I untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Di sini udah jelas banget nih. Di setiap buku yang kita beli, apapun itu mungkin ya, penerbitnya akan memberikan ulasan sedikit tentang hak-hak cipta. Apalagi hak cipta buku nih, kita udah tahu banget kalau seandainya perbukuan di Indonesia khususnya itu gak jarang lagi nih. Udah terlalu sering nih ya di sudut-sudut kota, di dunia-dunia terpencil selalu aja ada toko buku bajakan. Nah, menariknya di buku ini, buku bajakan menjadi topik paling utama di buku Selamat Tinggal Terelie. Bukan hanya buku sih, kayak di sini tuh banyak banget kita nemuin hal-hal menarik tentang perbajakan gitu kan. Jadi aku kenalin dengan tokoh utama cerita kita, tokoh yang mengantarkan kita untuk memaknai tentang buku Selamat Tinggal karya Terelie ini. Apa sih yang mau disampaikan oleh Terelie? Oke, namanya Sintong Tinggal. Dia adalah salah satu mahasiswa yang udah 6 tahun belum lulus nih. Ya ampun, kalau aku 6 tahun paling udah diusir, dicoret dari kakak nih. Aduh, pusing banget kalau ingat-ingat Selamat Tinggal gitu ya. Sintong Tinggal ini dia penulis, dia sastrawan, dia orang yang energik, tapi dia penjaga toko buku bajakan. Aduh, udah penulis, pembaca, bahkan dia kritikus juga loh ya. Kalau menurut aku nih secara tidak langsung ya Pak Terelie ini memperkenalkan Sintong Tinggal ini adalah seorang kritikus, tapi kritikus yang tidak membela salah satu pihak gitu kan. Jadi Sintong Tinggal ini, dia ini agak rancu sih. Dia juga di dunia perbukuan, dia juga di dunia perpolitikan, bahkan dia ingin banget gitu loh pembacanya atau tulisannya itu bilang ke semua orang bahwasanya gak usah saling membenci. Dia adalah orang yang seimbang atau orang yang tidak mau membela salah satu gitu kan. Sangat menarik sekali di dalam buku ini cerita Sintong Tinggal. Apalagi ya kalau kalian baca nih di sinopsisnya ini udah quotes banget nih, serius quotes banget nih. Aku bakalan bacain. Kita tidak sempurna. Kita mungkin punya keburukan, melakukan kesalahan, bahkan berbuat jahat, menyakiti orang lain. Tapi beruntunglah yang mau berubah, berjanji tidak melakukannya lagi, memperbaiki, dan menebus kesalahan tersebut. Mari tutup masa lalu yang kelam, mari membuka halaman yang baru, jangan ragu-ragu, jangan cemas, tinggalkanlah kebodohan dan ketidakpedulian. Selamat tinggal suka berbohong, selamat tinggal kecurangan, dan
selamat tinggal sifat-sifat buruk lainnya. Karena sejatinya kita tahu persis apakah kita memang benar-benar bahagia, baik, dan jujur. Sungguh, selamat tinggal kepalsuan hidup. Selamat membaca novel ini, dan jika kamu telah tiba di halaman terakhir, merasa novel ini menginspirasimu, maka kabarkan kepada teman, kerabat, keluarga lainnya, semoga inspirasinya menyebar luas. Dan aku menyampaikan pesan terakhir dari Terilie di sinopsis buku ini. Kabarkan kepada teman, kerabat, keluarga lainnya, semoga inspirasinya menyebar luas. Aku ingin menyebarkan inspirasi yang sungguh keren. Jadi novel ini bener-bener menurutku salah satu buku Terilie terkeren deh. Setelah Rembulan Tenggelam di Wajahmu atau Buat Terilie Hujan dan lain sebagainya. Aku baca semua sih, mulai dari Pulang Pergi, Sunset Bersama Rosie, Negeri Para Berdebah, apalagi ampun, keren-keren deh buku Terilie. Semangat Bapak Terilie. Siapa nih yang ngira kalau Terilie itu perempuan? Ternyata Terilie itu bukan perempuan cuy. Ternyata Terilie itu adalah laki-laki. Sampai kapanpun tidak akan pernah berkerudung kalau kata Terilie. Jadi aku bakalan masuk dalam ceritanya. Ini cerita tentang Sintong Tinggal, mahasiswa 6 tahun di salah satu universitas ternama. Dia penulis, sastrawan, bahkan pernah menjadi seorang ketua majalah yang luar biasa gitu kan. Aku paling suka nih ya, scan di salah satu gunung di mana Sintong Tinggal ini diundang oleh majalah kampusnya untuk menjadi seorang pembicara. Jadi dalam hal ini aku suka banget ketika dia mengambil salah satu tulisan Sutan Pane, salah satu penulis di zamannya, ketika diceritakan di sini Sutan Pane itu adalah seorang aktivis, dia juga seorang kritikus, dia adalah politikus, tapi dia tidak ingin berkecimpung di dunia politik. Maksudnya dalam organisasi-organisasi lainnya, seperti kalau di zaman dulu ada ya organisasi Islam dan lain sebagainya, bukan? Tapi Sutan Pane ini ingin senetral mungkin. Dia menulis ini untuk biar orang yang dia tulis atau dia kritiki tahu kalau Sutan Pane ini peduli dengan dia. Dia tidak mungkin menulis karena ketidakpedulian, tapi karena peduli. Makanya ketika kalian membaca sinopsisnya, maka kalian akan nemu ini. Tinggal kalah kebodohan dan ketidakpedulian. Di sini aku kagum banget sih sama Terilie. Dia bisa mengemas cerita se-epic ini, Tuhan. Gak pernah nemuin buku se-epic ini gitu loh. Dia benar-benar menulis hal yang menurut aku luar biasa, sangat dekat dengan kita. Bahkan gak cuma nulis aja buku Selamat Tinggal, tapi beliau juga nulis di postingannya ketika aku mengikuti Terilie di Instagram sih. Jadi ada satu akun Instagram yang mana dia itu menyebarkan tentang postingan Terilie yang ada di Facebook gitu. Nah, ini berhubungan banget. Jadi Terilie tuh suka banget nyebarin toko buku yang jual buku bajakan gitu kan. Bahkan kata Terilie bahkan di dalam postingan Terilie itu dia bilang gini, kalau kamu beli buku bajakan, maka kamu tidak menghargai si penulis itu. Dalam artian gini, penulis sudah bayar pajak, penulis juga bayar ide juga. Karena ide itu tidak akan muncul. Dia juga bekerja keras dalam hal menulis. Gak mungkin 200 halaman dia selesaikan dalam waktu sekejap. Ini bukan cerita Borobudur gitu kan. Dia gak buat candi dalam semalam gitu. Tapi ada usaha, ada keringat, ada waktu yang dia luangkan. Begitu banyak kerja keras penulis. Dan apalagi setelah dia menulis, tidak langsung terbit. Penulis itu harus menunggu revisian dari editor. Setelah sampai di editor, itu pun tidak mudah itu kan. Banyak banget editing yang harus dia lakukan juga gitu. Banyak banget juga apa yang harus dia tunggu. Setelah dari editor, itu pun harus proofread. Lalu ada setelah proof, setelah di proof, habis itu belum lagi ke layout. Habis ke layout, habis itu ke cover. Dan itu prosesnya panjang sekali.
Dan dengan mudah tokoh-tokoh bajakan itu membajak penulis, atau dia berusaha untuk mengambil rezeki yang bukan miliknya gitu kan. Miris sekali gitu di dunia perbukuan yang luar biasa. Bahkan buku seringkali aku sampai bingung untuk mengucapkan ini, tapi kalian harus sadar gitu, buku bajakan itu artinya kalian tidak menghargai si penulis dan tidak menghargai ilmu itu. Bahkan ada salah satu dialog nih ya, dialog antara Sintong ketika dia ada penjual nih. Aku akan bacain scan ini karena ini scan awal. Ini ceritanya Sintong tinggal lagi jualin buku Pram. Abang sudah baca. Aduh, saya sudah baca semua buku Pram, hafal isi bukunya. Oh ya, Pram itu penulis legendaris. Buku-bukunya harus dibaca mahasiswa. Dia pantas mendapat penghargaan tertinggi. Kalau Pram pantas mendapatkan penghargaan tertinggi, kenapa kamu jual buku bajakannya? Skakmat Sintong gelagapan sejenak, cengar-cengir. Ya begitulah, Sintong tidak menjawab, hanya mengangkat bahu di toko yang dia jaga. Ini memang banyak logika yang tidak berlaku. Lihat saja, nama tokonya Berkah. Entah kesambet setan mana dulu pemiliknya punya ide nama toko tersebut. Di mana coba berkahnya ilmu yang diperoleh dari buku bajakan? Asik bukan? Cerita ini memang ketika kita merasa ketidakpedulian kita terhadap suatu hal cuma buku bajakan, yang penting kan isinya. Penulis kan menulis karena dia ingin dibaca. Kita hanya menghargai jerih payah penulis. Tidak begitu, Ferguson. Karena penulis itu menulis memang untuk dibaca. Bahkan sudah beredar banyak banget aplikasi seperti Wattpad, Story.co, atau yang lain nih. Jadi kalau dirasa kalian pengen buku gratisan atau pengen cuma baca, silakan baca di iPusnas aja, kan di situ gratis, daripada kalian beli buku bajakan. Atau kalian bisa coba hashtag pre-love tentang buku bekas. Kan itu kan lebih enak daripada kalian beli buku bajakan yang mana uang itu akan sampainya nanti bukan ke penerbit maupun ke penulis, malah ke orang yang tidak berhak atas uang tersebut. Aku nggak tahu hukum semua agama menghalalkan atau mengharamkan terkait itu. Aku nggak akan bahas halal haram atau yang lain. Tapi di sini aku cuma merasa kasihan karena aku juga berkecimpung di dunia penerbitan. Salah satu penerbit ketika aku lagi magang. Dan aku tahu prosesnya tuh panjang sekali. Jadi, aku ingin menyampaikan salah satu scan terbaik kalau menurutku. Karena menurutku kisah ini gak akan lengkap tanpa kata-kata itu. Dan ini akan menjadi penutup dari podcastku. Kita tidak pernah sempurna. Kita mungkin punya keburukan, melakukan kesalahan, bahkan berbuat jahat terhadap orang lain. Tapi beruntunglah yang mau berubah, berjanji tidak melakukannya lagi, memperbaikinya dan menebus kesalahan tersebut. Berani mengucapkan selamat tinggal. Mari tutup masa lalu yang kelam. Mari membuka halaman yang baru. Jangan ragu-ragu. Jangan cemas. Tinggalkanlah kebodohan dan ketidakpedulian. Apalagi pura-pura bodoh, bebal, keras kepala, tidak peduli saat nasihat tiba. Ucapkanlah selamat tinggal kepada sifat membantah pada kebenaran. Selamat tinggal kepada selalu berkata tidak pada kejujuran. Serta suka sekali berseru tapi. Tidak ada yang bisa menjamin perubahan akan mudah. Boleh jadi situasi malah semakin sulit. Tapi ingatlah nasihat agama. Barang siapa yang hendak berubah menjadi lebih baik, maka apapun kemalangan yang menimpa berikutnya, semua adalah kebaikan baginya. Dia senantiasa bersabar dan melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Jadi gimana? Keren bukan?
kisah yang benar-benar menarik. Ini baru awal dari yang aku ceritakan. Terima kasih sudah mendengar podcastku tentang Selamat Tinggal karya Terelie. Sampai jumpa di podcast-podcastku yang lain. Semoga senang. Selamat pagi, siang, dan malam, kapanpun kalian mendengar ini. Bye!